Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan bahwa ketika Syekh Sufyan Ats-Tsauri pernah bermukim di kota Mekkah Al-Mukarramah selama 3 tahun. Selama beliau berada di Mekkah, pernah ada kejadian aneh yang menimpa dirinya. Pada saat itu, Syekh Sufyan Ats-Tsauri selalu didatangi oleh seorang lelaki. Kegiatan rutinitas lelaki tersebut adalah datang ke masjid ketika menjelang zuhur, melakukan tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, lalu mendatangi Syekh Sufyan Ats-Tsauri dan memberikan salam kepada beliau, lalu pergi begitu saja dan kembali ke rumahnya. Dikarenakan kelakuan lelaki tersebut bersikap hal demikian kepada Syekh Sufyan Ats-Tsauri, membuat hati Syekh Sufyan Ats-Tsauri senang kepada laki-laki tersebut. Pada suatu saat, ketika laki-laki tersebut terkena penyakit, lalu ia mengundang Syekh Sufyan Ats-Tsauri untuk menemuinya dan ingin memberi wasiat kepada Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian, laki-laki itu berkata, "Seandainya nanti aku mati terlebih dahulu, maka aku minta tolong kepadamu agar engkau kelak yang akan memandikan diriku, dan engkau pula yang akan mensolatiku. Begitupun engkau pula nanti yang akan mengubur diriku. Namun setelah selesai semua proses pemakaman diriku, pada malam itu juga janganlah engkau tinggalkan diriku sendiri di dalam kuburanku. Seandainya nanti kedua malaikat Mungkar dan Nakir bertanya perihal tauhid kepadaku, maka engkaulah yang terus menuntunku untuk menjawab pertanyaan dari mereka," pinta laki-laki tersebut. Pada saat itu juga Syekh Sufyan Ats-Tsauri siap untuk melaksanakan semua yang diinginkan oleh si laki-laki itu. Tak lama dari kejadian itu, laki-laki itu pun meninggal dunia. Ketika Syekh Sufyan Ats-Tsauri mengetahui bahwa laki-laki yang berwasiat kepada beliau meninggal dunia, kemudian Syekh Sufyan Ats-Tsauri bergegas melaksanakan semua yang diperintahkan oleh laki-laki itu. Beliau juga menginap di kuburan lelaki tersebut. Ketika larut malam, saat Syekh Sufyan Ats-Tsauri setengah sadar, antara tidur dan sadar, beliau mendengar suara tanpa rupa memanggil beliau. "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, sebenarnya engkau tidak perlu menjaganya, tak perlu juga bagimu untuk menuntun dia, dan tidak perlu engkau menenangkannya, karena yang akan menenangkannya adalah kami. Yang akan menuntunnya juga kami." Itulah kalimat yang didengar oleh beliau. "Kenapa dia tidak memerlukan semua itu?" jawab Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Lalu suara tersebut kembali terdengar, sebab dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan diikut sertakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah mendengar suara itu, Syekh Sufyan Ats-Tsauri terbangun dari tidurnya. Dan anehnya, beliau tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Lalu Syekh Sufyan Ats-Tsauri melaksanakan wudhu, kemudian melakukan sholat. Saat beliau tertidur, ia bermimpi seperti kejadian di kuburan lelaki itu. Mimpi itu berulang hingga 3 kali kepada Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Pada saat itulah ia tahu bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, berikanlah taufik kepadaku untuk berpuasa seperti laki-laki itu dengan anugerah-Mu dan kemuliaan-Mu," doa Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.